ngapain ngelamun? Hah? Ngapain ngelamun? Ini dapat dikit. Kami ini dari nelayan bang. Aku ini dari pengurus nelayan. Yo. Jadi kan aku kemarin berapa hari nengok ponton ikan. Nah, jadi maksudku dari Pulau Padi ke Pulau Mengkubung tuh jangan sampai ada ponton. Ya, maksudku tolong untuk hari ini, aku mengimbau loh ya bang kan. Tolong singkirkan maksudnya daerah sana gitu kan. Itu baik. Ya. Tidak boleh, karena ini kan Pulau Padi nih, ada himbauan dong juga kan. Nah, dari situ ke sini tuh tolong beri untuk nelayan ya. Nah, tolong besok pagi ku tetap turun nanti ya. Oke, tarik, jangan di sini ya. Oke dah. Oke, terima kasih bang ya. Itulah yang menghimbau lalu dulu. Di belakang kita ini adalah pertambangan laut ilegal, Pak. Nggak ada izin. Dan aktivitas tambang ini sudah lama mengganggu ekosistem laut di sini dan juga mengganggu aktivitas nelayan. Nah, disitulah terjadinya gejolak antara masyarakat yang melaut dengan masyarakat yang ingin menambang. Kita sering turun ke laut untuk menghimbau penambang dan itu pernah juga diintimidasi oleh oknum ya, oknum baju hijau, dan di situ mereka merasa terganggu. Itu penambang menggunakan alat sajam dan saya bilang kepada penambang itu sabar, jangan kita main-main senjata tajam kan. Kita selama berjuang melawan tambang laut di kampung saya itu, tentunya kita berhadapan dengan oknum aparat penegak hukum. Di situ kita sangat lucu ya, sangat mengkhawatirkan negara Indonesia ini karena itu jelas-jelas ilegal, tetapi mereka ngotot untuk masyarakat itu bisa menambang. Maka tambang laut ilegal itu merasa aman, mereka nggak takut bahwa itu melanggar undang-undang yang telah ditentukan oleh negara. Sekarang kampung kami diapit oleh pertambangan timah di darat maupun di laut. Kerusakan itu memang sangat besar sekali. Kehadiran tambang inkonvensional sebetulnya ini untuk yang di laut adalah tambang yang tidak terkontrol. Beda dengan penambangan yang oleh perusahaan. Mereka ada aturan-aturan yang mengikat yang banyak sekali yang mereka harus patuhi. Tetapi penambangan ilegal itu tidak ada aturan yang berlaku. Lokasi mana asalkan itu ada timahnya, mereka lakukan untuk penambangan dan tidak ada aturan yang mengikat untuk mereka melakukan reklamasi. Ratusan tahun timah diambil. Apa jaminan dari pemerintah pusat maupun daerah untuk masyarakatnya? Nggak ada apa-apa, kita cuma dapat kehancuran. Kehancuran pantai, kehancuran laut, kehancuran ekologis, kehancuran mangrove. Mau sampai kapan? Mau sampai tenggelam? Jadi kalau selama masih ada pembeli, ya nggak akan pernah berhenti legal mainnya. Kadang-kadang merasa takut ya, bahaya. Tapi ya udah pekerjaan. Berhubung di sini kan kebanyakan ya penghasilannya dari timah ini, di Belitung ini. Jadi ya apa boleh buat lah istilahnya kan. Nah, takut ya harus dikerjain gitu. Ada menyenangkan lah, ada menyedihkan lah. Ibaratnya senang tadi ya. Ibaratnya saya dapat timah tuh bahagia lah, bikin duit macam mana ibaratnya. Tapi sedih tadi mikir resiko tadi kan. Takut kecelakaan kayak kemarin tuh. Ketekku
Katanya kan mau dibubut tanah, katanya. Hancur lah. Tidak ada harapan apa lah rasanya Haji ya. Sedih luar biasa ya lah rasanya. Cuman satu-satunya inilah pekerjaan yang bisa saya lakukan gitu kan. Pendapatannya tidak tentu tiap harinya. Kadang-kadang 50, kadang-kadang 100, tergantung kalau timahnya banyak, ya banyak hasilnya. Yang ku tahu kan cuma nambang lah. Jadi tidak tahu buat apa itu timah. Jadi masyarakat itu hanya menjadi pekerja sebenarnya. Nah, hasil dari tambang mereka kemudian dihimpun di kolektor-kolektor timbang timah, kemudian dijual ke perusahaan negara yaitu PT Timah maupun juga perusahaan-perusahaan smelter gitu. Suplai dari hasil penambangan timah ini dijual, diekspor ke berbagai negara gitu. Mulai dari Singapura, kemudian Korea Selatan, kemudian Inggris, juga Cina. Berbagai macam produk elektronik yang dihasilkan Apple, kemudian Samsung, kemudian industri yang lainnya yang dimanfaatkan di seluruh warga dunia itu diambil dari aktivitas yang merusak lingkungan. Setiap hari kami itu membeli air di depot-depot air minum. Air di rumah nggak bisa kami gunakan untuk masak, untuk minum. Karena saking keruhnya, udah nggak bisa lagi air itu dipakai. Jadi kita itu sangat kesulitan lah kalau untuk masalah air. Kalau udah mau memasuki musim kemarau itu apalagi Mbak, kerasa banget. Airnya sudah kotor banget nih. Ini saya saja tadi mau mencuci piring, ini nunggu airnya diendap dulu. Soalnya udah kelihatan banget kotornya. Jadi kalau nggak diendapin nggak bisa, dia kotor, tetap kotor. Ya, ini memang harus dihentikan, tambang laut ini harus dicabut, harus dihentikan. Pemerintah harus berani ngambil kebijakan itu. Masyarakat yang nambang ini dialihkan sektor lain, ekonominya yang ramah lingkungan, bisa itu perkebunan, pertanian, perikanan, wisata, UMKM, banyak hal lain yang bisa dilakukan tanpa harus merusak laut, merusak kehidupan nelayan, merusak pariwisata, merusak ekologis yang ada. Saya sedang melakukan pembersihan, pengecatan rumput laut yang sedang kita kembangkan, yang sedang kita budidayakan. 1 bulan belakangan kemarin sudah kita lakukan pemecahan bibit dan itu dinilai sangat-sangat cocok di sini. Ya, apalagi kalau daerah sini kan lautnya masih bersih. Di sini kekayaan alam, kekayaan sektor perikanan itu sangat-sangat melimpah. Tapi udah berapa tahun belakangan kekayaan itu terancam dengan adanya rencana eksploitasi tambang timah yang dilakukan oleh PT Timah.
izin usaha pertambangan itu dibikin aja, kita masyarakat nggak tahu loh. Jadi mereka dengan dalih mereka punya negara, bahwa kawasan yang ada di belakang merupakan kawasan IUP yang luas cakupan wilayahnya kurang lebih 5.000 hektar. Termasuk kawasan rumput laut yang sedang saya budidayakan sekarang. Kalau kita bicara siapa yang terdampak, semuanya terdampak, Kak. Beda sama tambang darat. Kalau tambang laut, 10 hektar yang ditambang, dampaknya bisa ratusan hektar. Karena ada arus yang membawa limbah-limbah tambang itu. Umumnya 90% masyarakat Dusun Tanjung Berikat ini nelayan lah. Dari orang tua sampai ke cucu-cucu kita masih dapat untuk menikmati hasil laut ini. Kadang-kadang ada dapat 6 kilo sehari, kadang ada dapat 1 kilo. Tergantung. Jadi kalau untuk makan sehari-hari alhamdulillah ya tak. Itulah cuma ini. Laut yang ada hari ini, laut yang kita perjuangkan hari ini, laut yang kita jagakan, merupakan warisan dari nenek buyut kita. Dengan sejuta mimpi dan harapan kita menggantungkan hidup kita di sini, berarti kita tuh siap mati untuk jaga laut gitu. Kayak beliau udah tua, udah lanjut usia, umur kurang lebih udah 60 tahunan. Untuk nelayan keluar pun udah nggak berani lagi karena gombak udah gede kan. Jadi inilah opsi beliau-beliau ini tempat pelarian terbaik untuk di hari tua, pekerja hari tua. Nenek moyang kita seorang pelaut, bukan penambang. Salah satu cara melawan kami kan dengan penanaman. Biasanya lokasi tambang timah yang ilegal ini yang udah jadi target operasi, yang udah dirazia, udah sepi. Ini buru-buru nih kami tanemin supaya orang ini nggak balik. Biasanya nanti kita posting lewat media sosial, anak-anak sekolah nanam gitu. Jadi orang mau balik lagi ke situ, dia merasa takut atau merasa nggak enak gitu kan, karena udah ditanemin. Gitu. Itu upaya-upaya kami melawan ya seperti itu dengan acara penanaman.